paham gitu. Ya saya tahu, saya ngerti, saya jalani sesuai yang saya bisa. Assalamualaikum, hai Pak Kom kembali lagi. Jangan lupa ngopi, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Kom. Di sini masih dengan cerita curhatnya dan kali ini bersama Pak D Moto. Selamat sore Pak D. Oke. Gimana kabarnya Pak D? Sehat. Lahis Pak D? Oh sehat. Sehat. Gimana ini tentang kerjaannya atau dalam kondisi seperti ini terus menyikapinya atau kerjaannya gimana ke depan, atau kan apa namanya Pak D kan Pak D Moto, otomatis kan di bidang wedding kan Pak. Nah ini kan dalam pandemi ini lah Pak, gimana kerjaannya terus menyikapinya atau melanjutkannya dengan cara gimana ya Pak? Pasrah buat cari pangeran. Wes enak itu. Nggak, dalam artian mengalir seperti air. iya sih, jadi ngikut dalam artian kita ini sudah apa ya, ada pak rezekinya segitu, cuman kita juga nggak boleh pasrah dengan keadaannya. Tetap kita harus berusaha, kita tetap harus, malah istilah kerennya ikhtiar ya. Jadi ikhtiar kita mungkin kalau yang sekarang ini keegoisan harus kita buang. Egois dalam arti apa? Egois dalam artian kalau dalam sesi foto itu ada namanya idealis ya. Oh idealis. Idealis itu jadi kayak bahasa Jawa ini sakarepe dhewe. Jadi dia punya konsep sendiri, dia jualan konsep ya sesuai dengan konsepnya. Dia nggak peduli dengan pasar karena nanti dia punya pasar sendiri. Itu orang idealis. Oh contoh kayak dari segi warna, Dari atau sisi warna, dari sisi lighting mungkin, ya dari sisi semuanya dia sendiri. Dan kalau sekarang lebih cenderung lebih cenderung harus ikut pasar ya, seperti apa ya, ikut pasar yang sekarang lagi rame apa gimana Pak? nah itu sih, kita ngikuti klien ada yang aja mungkin karena dari sisi kos mungkin sekarang lumayan turun, kecuali yang idealis tersebut. Cuman pasarnya mungkin akan lebih mengerucut untuk yang idealis. Kalau untuk yang kita fleksibel ikut pasar mungkin lebih luas. Mungkin kosnya lebih turun aja gitu. Di samping sisi lain kita juga harus komunitas fotografer. Iya, komunitas kita harus lebih banyak ikut komunitas. Jadi tanpa kita harus malu, ada komunitas apa kita ikut komunitas banyak kan sekarang, Malang banyak banget. Iya. Nah, kayak gini lah Pak, gini Pak D. Gini Pak D kan kemarin ada itu loh namanya si pandemik. Itu kan wedding selama ini sekitar 2 tahun lah. Itu hampir ditiadakan kan. Nah, terus menyikapi dengan kayak apa ya namanya, menjalani ini kan. Sebelum itu Pak D kan jobnya di atas rata-rata lah. Enggak lah juga Ya, terus habis itu pandemi langsung down. Nah, gini lah Pak. Enggak juga ya. Dalam artian ya itu tadi lah. Dalam artian kalau yang kemarin benar-benar awal lockdown yang memang benar-benar tidak boleh ada pesta dan sebagainya,
karena di situ saya merasa bahwa memang foto itu sebagai apa ya, sebagai usaha utama bagi saya, keluarga. Cuma dari situ mulai berpikir bahwa di kondisi tersebut ya, dalam tanda kutip kondisi tersebut, memang foto tidak bisa dijadikan penghasilan utama, jadi ya harus cari yang lain juga. Melebarkan sayap, walaupun itu bukan bidangnya fotografi juga sih. Yang penting kita bisa hidup aja waktu itu. Selebihnya kalau sekarang mulai merangkak lagi, dalam artian sudah mulai jalan, mulai ini itu tadi relasi, komunitas itu memang benar-benar kita harus kita harus ikuti ya. Di samping di sisi lain juga sekarang tren-tren foto juga sudah mulai melebar, sudah mulai banyak, jadi nggak melulu yang harus seperti itu juga. Nggak melulu itu aja, dalam artian dari sisi konsep lighting saya nggak akan bahas ke sana ya, karena saya juga nggak begitu paham gitu. Ya saya tahu, saya ngerti, saya jalani sesuai yang saya bisa, yang saya mampu, karena saya harus mengejar yang lebih tinggi, karena mungkin saya nggak mampu juga. Ya tetap kita optimis untuk belajar juga, optimis ke sana juga. Tapi Pak De kok tidak ada kata tidak mampu. dalam artian gini, di sisi sekarang ini dengan tren seperti ini kita mampu, kita bisa, ya kita jalankan yang itu dulu gitu. Selebihnya kita punya gambaran yang lebih tinggi, enggak munah ya, dalam artian setiap orang itu mesti punya satu keinginan, titik tertentu yang harus dia capai untuk waktu-waktu tertentu. Apa itu Pak De? Kayak tujuan hidup atau apa? Iya, dalam artian boleh jadi kalau dulu kita masa sekolah bilangnya itu cita-cita ya. Nah, iya, mau cita-cita. Cuman kalau cita-cita itu terlalu melebar dari A sampai Z, sampai harus kita tua baru bisa capai cita-cita itu. Cuman kita punya project dalam artian project titik tertentu yang dalam 1 tahun ini saya sudah harus seperti ini, 1 tahun ini kita sudah harus seperti ini gitu kan. Nah itu titik-titik yang lebih short daripada cita-cita yang terlalu panjang. Terus kalau kayak supaya lebih berkembang, terus bekerja sama dengan kalau berkembang itu paling perlunya kita ke pasar, beli pupuk, sering dipupuk, sering disiram, dia akan berkembang dengan sendirinya. Itu tanaman itu apa ya Pak? Gini Pak, maksudnya untuk mengembangkan sayap atau biar tidak mengerucut tadi loh Mas. Nah itu kayak bekerja sama Prias atau dengan komunitas fotografer yang lain, atau dengan cara ngopi bersama, atau gimana lah gitu loh Pak. Gitu. Maksudnya dengan biar kita tetap on track, biar itu tetap melebarkan sayap, bukan mengembangkan sayap ya. Kalau mengembangkan sayap, jadi kita bisa berelasi dengan dengan bidang-bidang yang sesuai dengan yang sejalur dengan yang kita gitu. Yang kita bisa itu tadi. Yang kita bisa, dalam artian kalau semisal kita wedding, ya nggak ada salahnya juga kita relasi ya. Jadi lebih ke hubungan yang positif, dalam artian kita berbagi rezeki dalam bentuk mungkin kita bisa jalan ke dekorasi, kita ke rias ya, tapi lebih cenderung ke teman-teman ya, komunitas itu juga akan berpengaruh sekali, utamanya pada skill kita sih. Kayak tata rias itu kan menunjang sekali Pak. Kayak dari walaupun kita bagus motretnya, tapi kalau tidak didukung dengan kayak make up atau tata rias yang bagus atau gimana gitu kan, mungkin gimana hasilnya atau mempengaruhi apa tidak gitu.
Sangat ya. Sangat itu alias Sangat dari hasil ya, dari sisi hasil. Hasilnya. Kita bicara dalam sisi hasil. Jadi dalam satu sesi pemotretan dengan model A Ya. sama dengan model B, sedangkan model A ini tertangani dengan rias yang bagus, yang sesuai, atau model B dengan rias mungkin yang lebih B, ya mungkin kita bisa memilih mana yang lebih bagus, mana yang sesuai dengan kita. ya. Kan kebanyakan sekarang rias juga kan idealis juga tuh Pak. Kayak saya kebiasaannya seperti ini, ya seperti ini kan kadang nggak mengikuti pasar. Kadang kalau sudah tenar sedikit budgetnya dinaikkan, atau pasarnya di daerah sini naik terus kan gitu loh Pak. Dan kebanyakan di situ. Yang saya tahu, yang saya copy dari media-media lah. Oke. Jadi ini menurut saya, menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman yang lain yang di luar sana mungkin akan punya banyak skill, kemampuan masing-masing. Jadi mereka banyak yang main idealis juga yang seperti itu. Tapi kalau untuk saya saat ini, saya punya titik. Jadi dari beberapa karakter saya punya karakter sendiri. Saya punya saya punya mood sendiri. Jadi saya punya titik sendiri yang itu memang benar-benar karakter saya. Kadang itu juga harus saya tinggalkan. Maksudnya karakter panjenengan Pak Demo tuh yang seperti ini, terus pasarnya berlainan. Ya. Itu terus karakter Pak D ditinggalkan untuk sementara apa? Bisa saya selipkan di belakangnya. Jadi enggak saya harus di depan. Dalam artian kalau kita berrelasi dengan salah satu mua, kita berrelasi dalam salah satu mua ini ternyata lebih arahnya ke sini. Saya bisa berdiri di belakangnya. Satu saat saya juga akan begitu. Ya. Oke. Di saat kita dapat klien sendiri, kita bisa berkomunikasi dengan klien seperti apa konsepnya, output yang seperti apa yang diinginkan, itu kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau kita berrelasi, kita gak bisa jalan sendiri-sendiri, kita jalan bareng. Iya. Gitu. Itu loh, jalan bareng. Bareng itu kayak apa namanya? Sering bareng, sering apa itu gak menimbulkan gesekan sesuatu, Pak. Ya, dalam artian gesekan apalah gitu. Taulah. Kalau kita ngomongnya dari sisi bidang saya, fotografi. Kalau kita jalan sama mua, paling nanti MUA itu lebih cenderung Mas, nanti saya minta gambarnya yang seperti ini ya, yang warnanya yang kayak gini. Cuman gitu-gitu aja. Jadi kita ngikut pun nggak apa-apa. Tapi di situ style kita tetap akan dimunculkan. Tetap akan kita munculkan. Tapi di sisi lain, karena kalau kita jadi gini intinya, saya bisa jalan dengan beberapa mua. Iya. Jadi enggak, kita satu mua A, mua B, dan mua C. Iya, mua A karakternya lebih ke arah sini dari sisi output, dalam artian edit warna dan sebagainya. B, dia nggak akan sama dengan A. C, dia nggak akan, mungkin bisa sama dengan A atau B, atau mungkin malah sendiri. Dan kita akan berdiri di belakangnya, kita mensupport mereka. Karena apa? Kita yang kita jalani di saat kita jalan di satu titik wedding, satu acara, kita nggak bisa saling siapa yang menang, siapa yang lebih berkuasa gitu, nggak. Kita harus benar-benar jalan bareng, dalam artian simbiosis mutualisme. Dia riasnya masih kelihatan rias bagus, dan kita output sebagai fotografer kita bisa mengemas dari sisi kita juga bagus, karena nanti akan berpotensi di pasar kita juga kalau kita terlalu ngikut juga. Tapi kan kadang gini loh, kan dulu pernah ada teman lah, dia itu bilang ya keadaan foto saya ya seperti ini, kalau mereka mau atau muanya mau
ya silakan, kalau enggak ya saya idealis dengan seperti ini gitu loh Pak. Kan dia nggak mau di belakang perias apa, nggak mau di belakang mua-mua tadi, itu ada. Ya, ada. Makanya saya bilang apa? Pak, sebentar, enak dari depan apa berada di depan apa di belakang Pak? Depan belakang enak. Tergantung suasana hati. Oke, Pak. Gini, makanya awal tadi saya bilang, jadi ada satu sisi foto itu idealis. Iya. Idealis itu dia akan punya pasar sendiri, dia akan punya pangsa sendiri. Jadi banyak studio Surabaya yang memang benar-benar idealis. Iya. Yang mungkin kalau kita bilang dia benar-benar menjual jasanya dia. Jasanya dia dalam artian ide-idenya dia jual ide-idenya dia. Makanya dia kalau untuk orang idealis biasanya harganya akan lebih up banget. Iya. Up banget. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya dibilang idealis boleh di saat memang itu di klien saya sendiri, tapi di saat saya bersama dengan relasi, ya saya akan jalan bareng relasi, saling mensupport. Berarti fleksibel ya Pak? Fleksibel. Kalau menurut jenengan gimana Pak? Enak fleksibel apa idealis? Untuk saya saat ini, saya nyaman dengan keadaan saya yang saat ini. Berarti fleksibel aja? Fleksibel. Oke Pak. Fleksibel aja. Tapi kalau dikategorin idealis juga enggak juga sih. Saya suka-suka. Kayak mua A, mua B, mua C dan mua selanjutnya itu kayak yang enak buat Pak Ade itu yang karakter gimana Pak? Apa yang penuh warna apa ngarannya? Kayak sama sih. Sama. Cuma penerapannya berbeda-beda? Enggak. Bukan. Apa namanya? Kita kerja bayaran beres aman. Oh, gitu aja. Iya. Simpel ya Pak. Iya. Oke. Nah, tapi kadang gini lah Pak, kadang ada salah satu teman atau itu fotonya jenengan gini Pak. Kalau menurut saya sebaiknya gini, pakai cahaya gini kan. Itu yang bilang siapa? Ya, adalah. Maksudnya bukan relasi. Bukan. Ngapain kita ngikuti? Ya, seperti nggak, dalam artian gini Pak. Sebenarnya bagus dalam artian kalau semisal itu teman atau kompetitor kita, mereka mengkoreksi hasil kita, itu bagus buat kita kalau kita bisa mensikapi bahwa itu sebagai masukan untuk ke depan kita. Iya, bahwa ternyata hasil karya kita itu ada di titik ini. Mereka mungkin sedikit memberikan push untuk kita bisa lebih naik lagi. Gitu, dari sisi hasil itu mungkin bagus, tapi dari sisi lain kalau itu membuat kita agak sulit dan kita akan kesulitan, ngapain juga. Yang penting kita yang jalanin aja. Tapi kalau yang bilang itu tadi relasi dalam artian satu event ada satu tim dalam artian itu yang bilang mungkin teman-teman kru kita atau itu harus seperti ini. Dan kita harus dengar mereka juga. Kita harus dengar mereka juga dalam artian biar kita menjadi satu kesatuan dalam satu acara itu, kita menjadi satu kesatuan memberikan output yang positif. Karena kita di bidang jasa ya. Jasa itu berhubungan dengan kepuasan, kenyamanan. Jadi kita berikan kenyamanan untuk klien, kita berikan kepuasan untuk klien, itu akan memberikan satu nilai positif ya. Di hasil karya kita, karena kita jasa di situ pasti nanti akan ada efeknya, dan itu nggak akan terjadi kalau kita nggak bisa fleksibel, kita jalan bareng.
ini sekedar apa namanya, sharing, sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman dan realita kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Jadi ini bersama Pak D Moto. Ya. Jadi Untuk Pak, yang ini apa? Jadi gimana? intinya apa ya? Intinya itu yang saya ceritakan tadi. Pengalaman Itu- pribadi. Ya, menurut pikiran saya, menurut olah pikir saya, Heeh. dan yang saya jalani seperti itu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang lain yang beda ide atau beda pandangan tentang itu, ya monggo silakan. Ya, Monggo itu silakan dalam artian. tak apa-apa, kayak pendapat jenengan seperti ini, terus rekan yang lain yang satu sesama fotografernya itu kan berbeda. Boleh beda, Boleh. bagus itu. Boleh kan apa? Bisa Beda-beda. bisa memberikan warna. Iya. Karena klien kita banyak, biar punya pilihan juga gitu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ini untuk rekan-rekan yang ada di sana, pesan-pesannya Pak D untuk mereka, dan kalau apa namanya, untuk acara wedding atau gimana tentang mereka-mereka yang mau menikah, monggo silakan Pak D. Untuk pesan-pesan atau gimana ya? Untuk klien sedikit aja. Untuk klien. Nah, Jadi kalau untuk klien gini, dalam satu momen pasti jenengan punya satu ekspektasi yang apa ya, yang be perfect di acara-acara sampai saya pasti kepengen yang lebih itu. Nah, kalau berhubungan dengan bidang fotografi itu akan ada punya banyak pilihan. ya, Jadi pilih yang sesuai dengan sampean, ya, satu. pilih yang sesuai dengan pilih kenyamanan jenengan, Ya, kenyamanan. jenengan dengan fotografer tersebut, Ya, dan yang utama adalah bayar mereka sesuai dengan janji. itu loh. Yang terakhir, jangan lupa bayar biar tidak kena pasal apa namanya? Perbuatan tidak menyenangkan. Ya, itu tadi. Oke, inilah sekilas cerita dari Pak D Moto. Kalau panjenengan mau menghubungi Pak D Moto, silahkan hubungi di bawah ini, atau di IG-nya apa Pak D? Pak D Moto juga. IG-nya Pak D Moto Malang, atau Udah cukup lah. cukup ya? Cukup. Oke. Sekian dulu, dan jangan lupa yang sudah mampir ke sini saya ucapkan terima kasih, dan yang belum mampir silahkan mampir, dan yang sekarang lagi sakit saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.